Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Jumat 15 Mei 2026. Tema: Hati Nurani yang Kotor. Hati nurani yang kotor menghasilkan buah yang busuk. Pembacaan firman. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Matius 7:20-23. Pembahasan. Dalam kehidupan manusia, hati nurani memegang peranan yang sangat penting. Hati nurani menjadi suara batin yang menuntun seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, hati nurani dapat menjadi kotor ketika seseorang terus hidup dalam dosa, menolak kebenaran, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hati yang kotor tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga menghasilkan buah kehidupan yang buruk. Dalam Matius 7:20-23, Yesus berkata bahwa seseorang dikenal dari buah hidupnya. Artinya, apa yang dilakukan seseorang menunjukkan keadaan hatinya. Jika hati seseorang baik, maka hidupnya juga akan menghasilkan hal yang baik. Tetapi jika hati nuraninya kotor karena dosa, maka yang muncul adalah buah yang buruk. Hati nurani yang kotor membuat seseorang terlihat rohani di luar, tetapi sebenarnya jauh dari Tuhan. Mereka mungkin rajin beribadah, melayani, atau berkata, "Tuhan, Tuhan," tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang disebut kemunafikan rohani. Buah yang busuk dari hati nurani yang kotor dapat terlihat dari sikap hidup seperti berbohong, sombong, iri hati, membenci orang lain, dan hidup dalam dosa. Lama-kelamaan hati menjadi tidak peka lagi terhadap kesalahan dan merasa dosa adalah hal biasa. Yesus juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar, tetapi melihat hati manusia. Orang yang hanya mengandalkan kegiatan rohani tanpa memiliki hubungan yang sungguh dengan Tuhan akan ditolak olehnya. Karena itu, setiap orang percaya harus menjaga hati nuraninya tetap bersih dengan cara bertaubat, membaca firman Tuhan, berdoa, dan hidup dalam ketaatan. Dengan hati yang bersih, seseorang dapat menghasilkan buah kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Hati nurani yang kotor akan menghasilkan buah yang buruk seperti kemunafikan, kebohongan, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat perkataan atau penampilan luar, tetapi melihat hati yang sungguh-sungguh taat kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hati nurani tetap bersih dengan hidup dalam pertobatan dan melakukan kehendak Tuhan agar menghasilkan buah kehidupan yang baik. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah selama ini hidup saya sungguh-sungguh mencerminkan kehendak Tuhan atau hanya terlihat baik di depan orang lain? Apakah saya sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan atau hanya sibuk dengan kegiatan rohani tanpa hidup yang benar di hadapannya? Penerapan. Pesan pada hari ini. Sebagai orang percaya, kita harus belajar menjaga hati nurani tetap bersih di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilakukan dengan berkata jujur, mengampuni orang lain, menjauhi dosa, dan hidup sesuai firman Tuhan. Kita juga harus rendah hati menerima teguran dan mau bertobat ketika melakukan kesalahan. Jangan hanya terlihat rohani di luar, tetapi biarlah hati dan tindakan kita benar-benar mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita dapat menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Quotes: hati yang bersih akan menghasilkan kehidupan yang benar, tetapi hati nurani yang kotor akan membawa seseorang jauh dari Tuhan. Tuhan tidak melihat hebatnya penampilan luar, melainkan ketulusan hati dan ketaatan hidup kepadanya. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8.